Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai detik ini. Kita sudah memasuki hari Minggu, tanggal 15 Juni 2025. Kita masih belajar tokoh-tokoh Alkitab dan mengambil pelajaran dari mereka. Dan hari ini kita kembali belajar dari tokoh Daniel dalam Perjanjian Lama. Tokoh yang sangat luar biasa dan salah satu tokoh yang dosanya tidak disebut di dalam Alkitab. Tentunya Daniel berdosa karena dia adalah keturunan Adam sama seperti kita. Namun Daniel adalah salah satu tokoh yang dosanya tidak dicatat di dalam kitab Daniel. Dan kita belajar dari tokoh Daniel ini dengan judul Daniel, Iman yang Tidak Kompromi. Kita membaca dalam ayat hafalan kita di dalam Daniel 1 ayat 8 yang berbunyi demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Daniel adalah seorang pribadi yang tidak kompromi dengan dosa. Kalau kita melihat sejarah kehidupan Daniel, mengapa ia bisa berada di kerajaan Babilonia? Karena ia adalah salah satu dari orang buangan yang juga bersama-sama dengan teman-temannya dibuang ke Babilonia. Ini adalah bagian dari penghukuman Tuhan atas Yehuda, yaitu kerajaan Israel yang bagian selatan. Kita tahu teman-teman Daniel itu bernama Hanania, Misael, dan Azariah. Lalu mereka diberikan nama Babilonia, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedangkan Daniel diberi nama Belteshazzar. Ini adalah bagian dari taktik kerajaan Babilonia, Nebukadnezar, untuk mendelete atau menghapus semua hal-hal yang berhubungan dengan bangsa mereka, bangsa asal mereka. Dan saat mereka berada di Babilonia, Daniel tidak mau menajiskan makanan dari raja yang merupakan dilarang di dalam Perjanjian Lama untuk dimakan. Dan Daniel hanya memutuskan untuk menjadi vegetarian, hanya memakan sayur-sayur saja. Dan didapati Daniel ternyata lebih pintar dari banyak orang-orang yang ada di Babilonia. Tentunya ini karena kemurahan Tuhan. Daniel tidak mau kompromi dan menajiskan dirinya. Dan kita tahu dalam pasal-pasal selanjutnya di kitab Daniel, Daniel menerjemahkan mimpi dari Nebukadnezar sehingga dia diangkat menjadi orang nomor 3 di Babilonia. Daniel, orang yang prosper di Babilonia, ternyata Tuhan bisa memberkati dan membuat seseorang prosper di negeri penyembah berhala sekalipun. Jadi tidak penting di mana kita berada. Dimanapun kita berada, Tuhan bisa memberkati kita, melindungi, menjaga kita, bahkan menjadikan kita berkat di tengah-tengah lingkungan kita. Lalu kita juga belajar setelah Raja Nebukadnezar meninggal, anaknya Belteshazzar menjadi raja yang baru, dan raja ini sungguh-sungguh raja yang jahat sehingga Tuhan menghancurkan raja ini dan akhirnya Babilonia dikalahkan oleh Raja Persia yang dipimpin oleh Raja Tirus, dan akhirnya Daniel masuk ke dalam pemerintahan kerajaan yang baru, yaitu kerajaan Persia. Dan Daniel di dalam pasal ke-6 sudah mulai tua. Lalu Raja Darius menetapkan satu peraturan berdasarkan hasil dari kompromi serta hasutan dari orang-orang yang iri dengan Daniel, bahwa tidak boleh ada orang yang menyembah kepada tuanku raja. Tidak boleh ada orang yang menyembah kepada dewa atau ilah lain kecuali kepada tuanku raja. Dan Daniel tidak menggubris perintah itu. Dia tetap menjalankan ibadahnya, dia tetap berdoa. Dan suatu hari mereka melihat Daniel berdoa di rumahnya dengan jendela yang terbuka menghadap Yerusalem. Lalu Daniel dituduh menentang raja. Lalu Daniel dibuang ke goa singa untuk dimakan oleh singa, tapi Tuhan melindunginya. Malah orang-orang yang membawa Daniel ke gua singa itulah yang dihancur remukkan oleh singa-singa. Daniel dipakai Tuhan luar biasa di dalam pasal-pasal selanjutnya, pasal 9 sampai pasal 12. Daniel memberikan banyak nubuatan mengenai sejarah dunia, termasuk mengenai
akhir zaman yang akan dikombinasi dengan kitab Wahyu, kita mengerti bahwa akan ada masa tribulasi untuk orang Israel suatu hari kelak saat Antikris datang. Semua ringkasan cerita yang panjang ini mengingatkan kita akan tokoh Daniel yang tidak kompromi. Paling tidak ada dua hal yang kita belajar dari tokoh Daniel. Yang pertama, imannya yang tidak kompromi terhadap penyembahan berhala, adat istiadat, atau aturan dunia ini. Ternyata dengan kita hidup tidak kompromi, Tuhan akan menyertai. Lalu yang kedua, kita belajar Daniel bisa prosper di tengah-tengah bangsa penyembah berhala. Demikian juga kita, kalau hidup kita tidak kompromi dengan dosa, kita stick kepada kebenaran, kita berdiri teguh kepada firman Tuhan dan tidak menyimpang, maka Tuhan sanggup memberkati kita. Jangan percaya dengan peribahasa dunia mengatakan orang jujur akan hancur. No, orang jujur akan diberkati Tuhan dan menjadi saksi. Sekalipun kita harus mati demi kebenaran yang kita pertahankan dalam iman kita kepada Tuhan Yesus khususnya, biarlah itu terjadi. Karena lebih baik kita kehilangan nyawa kita di dunia ini, tapi kita memperoleh hidup yang kekal di sorga. Untuk apa, kata firman Tuhan, kita memiliki dunia ini tapi kehilangan nyawa kita? Dan biarlah tokoh Daniel ini mengingatkan kita agar kita tidak kompromi dengan dosa, kompromi dengan ketidakbenaran, dan kompromi dengan kenajisan. Biar kita terus memandang Tuhan dan hidup dalam ketaatan seperti Daniel. Maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Seperti Daniel yang dipakai Tuhan luar biasa di dalam hidupnya. Kiranya renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita, menyadarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kita tidur dalam naungan Kristus, kasih Kristus yang besar. Dan besok pagi kita bangun dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang baru bersama Tuhan kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.